Apa perdebatan mereka? Perdebatan mereka kita lihat dalam tafsir Ibnu Katsir ini. Ibrahim alaihissalam meminta, wa kana talaba min Ibrahim dalila. Ibrahim meminta dasar pengakuan Namrus itu sebagai Tuhan, ala wujudi rabbil ladzi yud'a ilaih, atas keberadaan Allah. Makanya Ibrahim mengatakan, faqala Ibrahim mengatakan, Rabbiyal ladzi yuhyi wa yumit, Tuhanku bisa menghidupkan, bisa mematikan. Ai inna dalil ala wujudi, inilah satu dalil bahwa Allah itu ada. Makanya apa jawaban Namrus? Jawaban Namrus, qala ana uhyi wa umit. Namrus mengatakan, aku juga Tuhan seperti Tuhanmu, bisa menghidupkan, bisa mematikan. Tapi menurut Namrus, kenapa dia mengaku Tuhan seperti pengakuan Nabi Ibrahim yang Allah bisa menghidupkan, mematikan? Al-Imam Qatadah Muhammad bin Ishaq As-Suddi mengatakan, wa zalika anni utiya birrajulaini. Maksud daripada Namrus mengaku Tuhan itu, maka datangkanlah kepadaku dua orang. Qad istahaqqal qatlu fa'muru biqatli ahadihima. Maka setiap orang ini mempunyai hak untuk dibunuh. Fa'amaru biqatli ahadihima, maka diperintahkan membunuh di antara keduanya. Fayuqtal, maka dibunuh. Wa amara bil afwi anil akhir fala yuqtal. Kata Namrus, kalau aku suruh dia bunuh, bunuh. Tapi wabil afwi, ketika dimaafkan kesalahan yang dilakukan oleh dua orang tadi, maka mengatakan wa amara bil afwi anil akhir fala yuqtal. Ya, kalau dimaafkan, jangan bunuh, tak boleh dibunuh. Itulah maksudnya bahwa Namrus mengaku Tuhan. Fadzalika ma'nal ihya wa imati. Itulah maksud daripada Namrus mengaku Tuhan, bisa menghidupkan, bisa matikan. Kalau dia memaafkan orang lain itu, tak jadi dibunuh. Tapi kalau diperintahkan, bunuh. Itulah versi Namrus mengaku Tuhan, bahwa dia bisa menghidupkan, bisa mematikan, seperti pengakuan Nabi Ibrahim terhadap Allah yang bisa menghidupkan, bisa mematikan. Kan? Samalah ini kan, kama iqtada bihi Fir'aunu fi qawli, samalah pengakuan Fir'aun dalam ucapannya dalam Al-Quran, ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Apa pengakuan oleh Fir'aun? Ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Aku tidak tahu bagi kalian ada Tuhan selain aku. Wah, itu dia. Aku tidak tahu bahwa kalian itu ada Tuhan selain aku. Ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Maka saat itulah Ibrahim alaihissalam tak mau kalah. Apa kata Ibrahim? Qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masriq fa'ti biha minal maghrib fabuhita alladhi kafar wallahu la yahdil qawmaz zalimin. Ibrahim mengatakan, wahai Namrus, kalau kau Tuhan, coba terbitkan. Kalau Tuhanku bisa menerbitkan matahari dari timur, kalau kau Tuhan, terbitkan dari barat. Nah, itulah perlunya kita belajar, punya ilmu, punya keberanian mengungkapkan kebenaran. Apa risiko yang diterima oleh Ibrahim alaihissalam? Ini pula, kana indahu ta'amun wa kana an-nasu yauduna ilaihi lil-mirah. Maka saat itu orang-orang masyarakat menerima atau mengalami paceklik yang sangat parah. Maka semua diundang oleh Namrus memberikan makanan pokok yang sudah disiapkan. Fawida Ibrahim fi jumlati wabdir limrah. Maka dia pun datang menemui seperti orang-orang lain menemui Namrus. Fakana bainahuma hadzal munazarah.
Maka inilah di antara mereka berdua pertama kali hadhil munazarah. Artinya inilah mereka pertama kali jumpa langsung, berhadapan. Ini pula, jadi kita sebagai orang yang menyampaikan kebenaran, siaplah seperti Nabi Ibrahim. Ibrahim menyangkal Namrus, menyampaikan yang hak. Risikonya apa? Tengok. Allahu Akbar. Walam ya'ti Ibrahim minat tu'ami kama a'tun nas. Namrus memberikan makanan kepada orang yang datang, sementara dia, tengok, sementara Ibrahim tak diberikan. Walam ya'ti Ibrahim. Tapi dia tak diberikan sedikit pun terhadap Namrus. Kenapa? Alasannya tadi. Alasannya karena ditantangnya Namrus merasa malu, merasa direndahkan, maka dikumpulkanlah orang-orang, bahan pokok sudah disiapkan, diundanglah orang-orang datang ke istananya, ke istana Namrus. Ibrahim pun datang seperti undangan-undangan yang lain. Maka yang terjadi apa? Walam ya'ti Ibrahim minat tu'am kama a'tun nas. Ibrahim tak diberikan sedikit pun bahan pokok yang sudah disiapkan oleh Namrus, sementara yang lain diberikan. Jadi kita ustaz-ustaz ini, siap-siaplah kita tak dipakai orang kalau menyampaikan kebenaran. Kan kalau awak sampaikan sama bupati yang betul-betul itu, siap-siaplah tak dipakai lagi. Kalau awak sampaikan depan pejabat-pejabat itu yang betul-betul walaupun menyakitkan, tapi betul, siap-siaplah tak diperpanjang lagi itu. Itulah maknanya bahwa kebenaran yang disampaikan oleh Ibrahim itu menerima risiko. Disinilah datang mukjizat Nabi Ibrahim. Apa mukjizat Nabi Ibrahim? Kita lihat salah satu mukjizat yang dilakukan Ibrahim, yang dapatkan Ibrahim. Sebelumnya kita lihat dulu apa yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam. Ya Allah, coba. Falamma qadina wadu'arih lah. Mana tadi? Udah nas. Bal kharaja wa laysa ma'ahu syai'un min at-ta'am. Bahkan dia keluar pulang wa laysa ma'ahu syai'un min at-ta'am. Tak membawa apapun sesuatu dari makanan. Falamma qariba min ahli. Ketika sudah dekat ke rumah keluarga, amlan ila kasima minat turabi famla'an minhu idlaih. Maka dia ambillah segenggam pasir, lalu dia masukkan kedua sakunya. Kan? Dia masukkan kedua sakunya. Ini doanya. Ini doa Ibrahim alaihissalam sebagai mukjizat. Ketika dia pulang dari rumah Namrus, tak mendapatkan apa-apa, tak membawa makanan apa-apa. Ketika sudah dekat rumah, turun dia dari kendaraannya, lalu dia ambil 2 genggam pasir, dia masukkan kedua sakunya. Waqala, inilah doanya. Apa ungkapan Ibrahim alaihissalam ketika mengambil pasir itu? Asghalu ahli anni idza qadimtu alaihim. Aku akan sibukkan keluargaku dariku idza qadimtu alaihim. Jika aku sudah sampai di depan mereka. Maksudnya apa? Ibrahim berharap Siti Sarah tak banyak bertanya tentang apa yang dia bawa pulang dari rumah Namrus. Maksudnya, sibukkanlah Allah Sarah tak nanya aku, apa tadi yang aku bawa pulang dari Namrus. Kalau kira-kira kita datang diundang orang ke kantor bupati, ditanya gini, apalah bang cair tadi? Kira-kira begitu ini kan? Makanya falamma mana tadi? Falamma qadina wadu'arih lahu. Maka ketika sampai dia letakkan turun dari kendaraannya, fata'akkafana, maka dia pun bersandar dan tertidur. Faqamat imra'atuhu saratu ila al-'adilaini fawajadatuhuma mal'anaini tu'aman thayyibah. Maka Sarah pun mendatangi Ibrahim. Lalu dia periksa kedua kantung Ibrahim. Ternyata dia mendapatkan 2 kantung itu berisi tu'aman thayyibah. Makanan yang baik. Makanan yang baik. Allah. Setelah inilah salah satu mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia ambil 2 genggam pasir.
Dia masukkan kedua kantongnya, lalu berdoa, asholu ahli anni idza qadimtu alaihim. Ya Allah, sibukkanlah keluargaku dariku ketika ku sampai nanti di hadapan mereka. Maka Ibrahim tertidur sambil bersandar, datang Sarah menghampirinya, dia periksa kedua kantong Ibrahim, ternyata mendapatkan makanan yang baik.